Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita pada saat ini, yakni tentang masalah haji. Haji halaman 45 ya. Namun demikian kita awali terlebih dahulu sebagaimana biasa kita bacakan umul kita ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa alimatihi ya Susan Syekh Umar bin Abdul Jabbar Allah bi umrihi wa barakallahu fi umrihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi halaman 45 yang paling bawah ya. Al-hajju itu haji. Soalnya adalah mal hajju. Apakah haji itu? Kita halaman berikutnya, halaman ke-46. Jawabnya adalah huwa utawi haji iku qasdul baiti, nyengojo Baitul Harami ya, qasdul Baitul Harami, menyengaja bersengaja mendatangi Baitul Haram lin nusuki, karena nusuk. Jadi haji itu adalah mensengaja datang ke Baitul Haram lin nusuki, karena nusuk ya. Kemudian soalnya adalah belakang di bawahnya, man nusuku, apakah nusuk itu? Jawabnya ialah ia utawi nusuk iku akmalul haji, pirang-pirang perbuatan haji, beberapa amal haji, ka'arkanihi, seperti rukun-rukun haji, wa wajibatihi, dan beberapa wajib-wajibnya haji. Itu namanya nusuk. Jadi perbuatan ataupun pekerjaan di dalam amalan atau haji ya, perbuatan haji seperti melaksanakan rukun dan wajibnya haji. Jadi khusus untuk haji itu rukun dan wajib itu beda ya. Ya secara umum kalau rukun itu pokok, artinya kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan orang sedang haji, itu hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib itu hajinya tetap sah, tapi yang bersangkutan kena dam ataupun denda. Ya, denda itu. Tapi di dalam konteks yang lain rukun dan wajib itu kayak seolah hampir sama atau sama. Tapi untuk khusus pembahasan haji, antara rukun dan wajib itu beda dan mempunyai konsekuensi yang lain. Oke. Soal berikutnya, kam arkanul haji, berapa rukun-rukun haji itu? Jawabnya adalah arkanuhu utawi piro-piro rukunnya haji iku khamsatun ono 5. Jadi rukun haji itu ada 5. Ini mubtada khabar ya. Kanuhu khamsatun. Al-awwalu, adapun yang pertama dari kata pisan iku ihram ma'an niyati, beserta niat. Jadi ihram itu apa ya? Sesuatu dalam kondisi sesuatu orang yang haji itu dengan memakai pakaian tertentu dan baginya dilarang atau berlaku larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Itu namanya kondisi ihram itu. Kalau laki-laki ya cuma pakai pakaian
2 lembar yang tidak berjahit gitu ya, itu jadi kondisi ihram gitu ya. Jadi pertama rukun haji itu ihram ma'an niyati, disertai dengan niat. Asani, adapun yang kedua ya niatnya ya labbaik Allahumma al-hajja wa akhramtu bihi ya. Atau kalau ketika kita melakukan umrah, labbaik Allahumma umratan wa akhramtu bihi, atau nawaitul hajja wa akhramtu bihi, atau nawaitul umrata wa akhramtu bihi. Saya berniat ihram karena haji dan saya diharamkan atas sesuatu yang menjadi larangan haji, atau saya niat umrah, ihram umrah, dan saya berlaku larangan bagi saya untuk hal yang terkait dengan umroh saya. Jadi dalam kondisi ihram itu namanya ya. Yang kedua, al-wukufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Jadi rukun itu yang kedua, rukun haji itu wukuf. Jadi wukuf itu di Arafah, karena inti haji itu wukuf ya. Al-hajju Arafata, haji itu intinya adalah di Arafah, yaitu ketika wukuf itu wukuf. Wukuf itu secara bahasa itu diam ya, wukuf di Arafata, di Arafah. Asal itu adapun yang ketiga ikut at-tawafu, tawaf haulal Ka'bati, di sekeliling Ka'bah, sab'an, 3 kali putaran. Ini jadi dimulai dari Hajar Aswad ya, diakhiri sampai Hajar Aswad ya. Al-bidayah wan nihayah istilahnya ya. Mulai tempat permulaan dan tempat akhirnya itu di situ, di Hajar Aswad namanya ya. Di ujung salah satu ujung Ka'bah itu namanya Hajar Aswad di sana. Itu di situ nanti ada tandanya di sana ya. Ditandakan ya. Kemudian kita mutarnya 7 kali. Tawaf haulal Ka'bah sab'an, 7 kali, tapi berlawanan dengan jarum jam ataupun jam. Kalau jam itu kan ini ke kanan gitu ya, muternya gini ya. Tapi kalau tawaf itu gini, kalau jam putarannya gini, kalau tawaf ini ya, berlawanan dengan itu, jadi ke kiri ya. Nah, kemudian pundak kita yang sebelah kiri itu yang senantiasa menghadap atau mengarah ke Ka'bah itu. Jangan sampean, ini tambahan aja ya, tambahan keterangan. Jadi kalau tawaf itu ojo nganti, jangan sampai kemudian kita menghadap tapi pundaknya itu atau dadanya itu tidak mengarah ke Ka'bah itu. Jadi itu tidak boleh gini dadanya. Nah, tapi ini ujung pundak sebelah kiri ya, ujung pundak sebelah kiri itu 7 kali ya, 7 kali itu sampai Hajar Aswad, muter sampai Hajar Aswad lagi, muter lagi. Kalau kita dekat dengan Ka'bah itu waktunya lebih dekat, tapi susuan konsekuensinya desak-desakan, waktunya bisa cepat ya, walaupun kan karena lingkarannya lebih pendek. Tapi kalau mau agak slow ya santai, itu agak jauh dari Ka'bah, tapi konsekuensinya agak lama karena lingkarannya makin melebar. Ini tambahan aja ya, jadi pengertian atau keterangan. Kemudian yang ar-rabi'u, adapun yang keempat, as-sa'yu, yaitu sa'i bainas safa wal marwata sab'an. Ini sa'i juga setelah kita selesai tawaf 7 kali, kemudian kita sa'i. Sa'i itu secara bahasa itu berjalan agak cepat, itu sa'yun namanya, sa'i.
Nah, itu dimulai dari Safa ke Marwah. Ya. Jadi itu Safa Marwah dihitung satu kali. Nanti dari Marwah ke Safa satu kali lagi. Nah, nanti Safa ke Marwah itu seperti itu hitungannya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, kemudian Safa Marwah lagi 7. Itu jadi nanti akhirnya atau selesainya pasti di Marwah nanti. Itu nama bukit ya. Jadi tapi kalau sampai sa'i di bawah atau di ground itu kelihatan ada unduan lah, posisinya agak tinggi gini, Safa kemudian Marwahnya juga agak tinggi, itu saja. Nanti ada kayak lantai tapi gerindol-gerindol gitu ya, kayak gunung gitu. Nah itu tanda Jabal Safa atau Gunung Safa dan Marwah. Jadi jangan dibayangkan sing guru ngaji ya, jangan dibayangkan gede gunungnya, enggak, cuma gunung. Tapi kalau kalian sa'i di lantai 2, di 3 itu sudah enggak kelihatan apa namanya undukan seperti gunung itu Safa Marwah itu seperti permukaan itu juga 7 kali. Al-khamisu, adapun yang keenam rukun rukun haji itu yaitu al-halqu. Al-halqu itu memotong rambut atau menggunting rambut. Ini 7 ya, 7 lembai atau 7 helai ya minimal. Dan wat taksir dan mencukur ya, mencukur atau memendekkan. Ada yang mengatakan ya kalau rambut cukur cukup, kemudian kalau memendekkan itu kan banyak pasti apa namanya potongannya. Ini atau dengan istilah lain itu tahallul. Tahallul itu memotong kemudian atau karena selesainya rukun itu disebut dengan tahallul. Ini apa namanya rukun haji itu. Ihram dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, kemudian yang keempat adalah sa'i dari Safa wal Marwah, dan yang kelima adalah memotong rambut dan memendekkan. Kemudian yang paling bawah soal kam wajibatul haji, berapa wajibnya haji. Nah, ini kalau tadi rukun sekarang wajib. Berapa wajibnya haji? Jawabnya wajibatuhu khamsatun. Sama dengan tadi, wajibnya haji juga ada 5 jumlahnya. Al-awwalu utawi kang kaping pisan iku al-ikhramu, ikhram minal miqati, dari miqat. Ya. Jadi ikhram dari miqat. Jadi ihram mulai kita dilarang menggunakan atau berlaku ketentuan yang diharamkan ketika ihram itu namanya batas, itu mikot namanya ya. Mikot itu batas. Kalau kita misalnya kalau haji Indonesia, kita digolongkan kepada apa namanya haji atau pemberangkatan itu pertama itu pasti ke Madinah kan dulu, gelombang pertama itu. Karena itu maka mikotnya itu batasnya ketika ihram itu di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali. Itu nanti dari Madinah menuju ke Mekah itu kita diberhentikan di situ tuh, karena di situ ngambil mikot istilahnya untuk ihram kita itu di Bir Ali. Tapi kalau kita gelombangnya gelombang kedua ketika berangkat mau haji itu, maka mikotnya itu adalah di bandara atau Qurnul Manazil ya, atau di bandara King Abdul Aziz di sana di Jeddah ya. Itu mulai ada pemberitahuan nanti dari kru pesawat ya, bahwa ini sebelum masuk bandara itu Qurnul Manazil. Ini Qurnul Manazil, Bapak Ibu yang mobil ikhram mikotnya ini di sini atau nanti di bandara ketika turun gitu. Tuh, mulai berpakaian
laki-laki tidak boleh pakai daleman, hanya cuma 2 lembar kain yang tidak berjahit. Biasanya sudah dikondisikan mulai dari embarkasi, itu sudah dari embarkasi atau asrama atau kita mau berangkat itu sudah pakaian ihram, supaya tidak merepotkan ketika sampai di bandara itu atau di pesawat. Jadi ganti pakaiannya itu maksudnya. Dia sudah dikondisikan seperti itu, tinggal niatnya nanti. Itu kalau gelombang yang kedua itu di Bandara King Abdul Aziz atau di atas pesawat di Kornul Manazil namanya. Itu untuk jemaah kita yang dari Indonesia. Oke. Kemudian asani yang kedua itu Romyul Jimari, yaitu melempar jumrah as-salati yang 3. Namanya itu jumlah ula, wusto, akobah. Itu ya, 3 itu. Romyul Jimari melempar jumrah as-salati yang 3. Melempar jumrah 3. Ula, wusto, akobah. Ini di sana sudah ada tandanya. Asal itu adapun yang ketiga itu al-mabit bi Muzdalifah, yaitu mabit ataupun bermalam di Muzdalifah. Ya, ini sudah nanti diakan ya. Ada mabit ataupun harus minap di sana, ya, harus menangi malamnya di sana dan menangi paginya, ataupun ya kalau kredit sekali bisa di kendaraan, kalau tidak ya kita diturunkan di sana sekedar bermalam di situ, mabit di Muzdalifah. Kemudian ar-rabi'u yang keempat al-mabit bimina, yaitu bermalam di Mina di Mina. Ini agak lama. Layaliyal tasyrik, yaitu beberapa hari tasyrik. Ada berapa hari tasyrik itu? Nah, ini adalah tasyrik tanggal 11, 12, 13 ya, sana di luar hari Nahr tanggal 10-nya. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu layaliyat tasyrik, malam-malam hari tasyrik namanya ya. Kalau mau nafar awal di sana berarti sampai tanggal 12 Zulhijjah. Kalau nafar sani berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi Mina. Kemudian al-khamisu adapun yang ke-6 tawaful wada, yaitu tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan liman bagi seseorang aroda yang menghendaki. Liman kaduwe wong aroda kang arepake sapa wong piraka makata ing ninggal Mekah. Jadi ketika kita mau meninggalkan Mekah itu ada tawaf namanya tawaf wada. Di Ka'bah kita niatkan tawaf wada, yaitu tawaf pamitan. Kalau sudah melakukan tawaf wada, orang kena tidak boleh tawaf lagi setelah itu. Wis, berarti kita kan sudah pamitan ya, masuk balik meneh ke Ka'bah enggak. Itu sudah kita nunggu berkemas-kemas, menunggu pemulangan sudah, pemulangan haji. Karena sudah. Nah, jadi tawaf wada itu tawaf pamitan, sudah mau meninggalkan liman arada firaka Makkah, bagi seorang yang menghendaki untuk meninggalkan Mekah. Ini wajib haji. Ya, itu tadi konsekuensinya ketika wajib haji, wajibnya haji ditinggal maka kena dam. Tapi ketika hajinya sah, ning kudu bayar denda. Tapi kalau rukun meninggal rukun haji, maka hajinya tidak sah. Oke, ya. Kemudian soal berikutnya, kam muharramatul ikhrami, berapa kampiro, berapa muharramatul ikhram, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ikhram. Jawabnya asyaratun, ada 10 larangan yang berlaku bagi orang yang sedang ikhram itu tadi. Al-awwalu, yang pertama adalah lubsul mahiti, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Ini bagi bagi laki-laki ini ya, berjahit ya. Jadi kita laki-laki itu hanya memakai 2 kain yang tidak berjahit, itu kain ikhram itu yang putih itulah ya, yang biasanya putih. Ya sebetulnya boleh saja kain apapun ya, asal tidak ada jahitannya gitu.
Tapi kita sudah jamak dan umum pakai kainnya putih, semua itu yang seperti bahan handuk itu yang tidak berjahit itu. Dipakai pakaian yang tidak berjahit. Asani yang kedua adalah taghtiyatur ra'si. Tidak boleh menutup roksi ya, kepala. Lirrajuli bagi laki-laki, wal wajhi dan tidak boleh menutup wajah, lil mar'ati bagi perempuan. Jadi ketika kita sedang ihram bagi laki-laki ya itu pakaiannya juga tidak boleh berjahit itu ya. Kalau perempuan ya bebas itu ya. Ya, kemudian tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Jadi kepalanya ya, orang kena nganggo peci ataupun nganggo songkok dan lain sebagainya ya. Bagi laki-laki. Dan bagi wanita wajah itu harus terbuka, tidak boleh ditutup ya, wajah warai ya, wajah ini. Asalis yang ketiga adalah tashmitu sya'ri, yaitu tidak boleh menyisir ya, menyisir rambut ya. Ini karena dikhawatirkan nanti rontok gitu ya. Jangan nggak boleh lah ini ya, nggak boleh ya menyisir rambutnya, biarkan aja rambutnya ini. Au tuhnuhu ataupun memberi minyak atau meminyakin rambut itu. Nah, ini caranya. Pengen sisiran ya Pak, ingin pakai minyak ya Pak. Nah, caranya kalau sebelum kita ngambil ihram, sebelum mikot. Belum tadi mikot ya, kalau di gelombang pertama itu di Bir Ali atau di Dzulhulaifah, kalau yang kedua tadi di Qarnul Manazil atau di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ya, misalnya itu segera kalau pakai ya sebelum itu, sebelum mengambil niat ihram itu pakai apa ya, minyakan atau sisiran dan ar-rabi'u yang keempat adalah halqur rasi, tidak boleh memotong ataupun mencukur kepala. Wal khamisu, rambut ini kepala ya halqunya. Wal khamisu dan yang kelima adalah qastul alfar, tidak boleh memotong kuku ini enggak boleh ketika kita sedang ihram, dilarang memotong kuku. Asadisu yang keenam at-tayyubu, yaitu memakai wangi-wangian. Ketika kita ihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu kalau pengen wangi, ya saat turunnya mau sebelumnya kita melakukan ihram, kita wangi-wangi dulu itu wangi itu ya. Ini kalau sudah berlaku ihram itu larangan ini. Asabi ada yang ketujuh itu qatlus swaidi, tidak boleh membunuh binatang buruan. Ya kalau ini tidak berat lah, karena kita kan nggak mungkin tuh di sana wong haji wong mati ini binatang buruan di sana, nggak ada ya itu ya, hampir ya tidak ada lah kotlus tadinya. Tapi kalau zaman dulu mungkin ya, sekarang nggak ada binatang buruan di sekitar ritual kita haji itu, di sana nggak ada. Asaminu adapun yang kedelapan yaitu an-nikahu, melaksanakan nikah. Jadi tidak boleh kita melaksanakan nikah ketika sedang haji. Ini yang rampung haji nih, sudah selesai melaksanakan haji, boleh melakukan nikah di sana. Selesai melaksanakan haji masih di Mekah kan, misalnya boleh melakukan nikah di sana. Ya. Tempo hari kan banyak itu model Zoom, artis-artis foto nikah bareng kene naik haji nikah di depan Ka'bah, bahasanya gitu ya. Itu kalau dia dalam keadaan ihram tidak boleh. Ning nek wis rampung ihramnya, wis rampung hajine itu boleh. Atau sebelumnya kita ya, misalnya sebelum haji atau kita di sana sebelum ihram itu hingga biasanya sudah haji ya. Ketika ihram haji berlaku sedang ihram, sedang melakukan haji nggak boleh. At-tasi'u adapun yang ke-9 al-jima,
yaitu berkumpul. Berkumpul maksudnya di sini adalah berkumpul suami istri, ya. Berkumpul suami istri, ya. Ya, mohon maaf ya, bersetubuh gitu aja ya. Dengan nikah bersetubuh. Ketika kita sedang melaksanakan atau ritual haji yang dikerjakan dalam keadaan ihram, kita tidak boleh melaksanakan itu. Arpo, walaupun itu dengan istrinya sendiri, karena pening nek wis ngerampung melaksanakan hajinya boleh. Kita sudah menunggu waktu, hanya di sela-sela kita tidak sedang ihram itu boleh. Cina. Kemudian al-ashiru, adapun yang ke-10, al-mubasyaratu bisyahwatin. Ketika sedang ihram kita, kita tidak diperkenankan untuk tempelan kulit mubasyarah ya dengan lawan jenis, mubasyarah bisyahwatin yaitu dengan syahwat. Itu bertentangan atau tidak diperkenankan, tidak boleh. Ini saya kira secara ringkas sekali ini tentang haji ya. Sedikit saya sampaikan tadi beberapa sedikit saja keterangan ya tentang haji, dan selesai pula ini juz yang kedua ini ya. Kita melanjutkan yaitu juz yang ketiga ya. Oke, kita buka halaman yang ketiga di juz yang ketiga ini ya. Halaman 3, Bismillahirrahmanirrahim, usulul islami, yaitu pokok-pokoknya Islam. Pokok ya, usul itu pokok ya, asli. Bahasa Indonesia juga mengatakan asli. Usul itu jamak, itu beberapa pokok Islam, beberapa aslinya Islam ya, pokok ya, dasar atau pokoknya. Al-Islamu, adapun Islam, huwa al-Islamu utawi Islam, huwa ya Islam iku al-inqiyadu taat ataupun patuh ya, lima terhadap sesuatu, bukan ja'i ya, ini mestinya ja'a ini, tanda bacanya fathah ini. 5 bagi sesuatu atau terhadap sesuatu ja'a yang datang bihi kepadanya, jama itu yang datang bihi an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepatuhan, ketundukan terhadap apa yang datang dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Dengan apa? Bittiba'il awamiri, dengan mengikuti semua perintahnya, wajtina bin nawahi, dan menjauhkan larangannya. Itu Islam. Mal Islam itu al-inqiyad bima ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittiba'i awamirihi wa amamiri wajtina bin nawahi. Kepatuhan, ketundukan terhadap apa yang datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Bawahnya usulul Islam, adapun pokok-pokok Islam iku arbaatun, usul Islam iku tai pokok-pokok Islam iku arbaatun, ono 4, ada 4. Al-Qur'anu, 1 Al-Qur'an, wal hadis, dan kedua hadis, wal ijma, dan ketiga ijma. Ijma itu kesepakatan ulama ya. Wal qiyasu, dan qiyas. Qiyas itu persamaan atau menyampaikan hukum ya. Itu qiyas namanya. Jadi Quran, hadis, ijma, qiyas itu usul atau pokok-pokok Islam. Sekarang penjelasan satu persatu. Al-Qur'anu, adapun Quran itu huwa, itu Quran iku kitabullah, yaitu kitab Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li islahin nas, untuk perbaikan manusia, fi dinihim, di dalam agamanya, wa dunyahum, dan dunianya,
wa akhiratihim, dan akhiratnya. Itu Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kebaikan manusia, baik di agama, dunia maupun akhirat. Gampang ya. Al-hadis, mal hadis. Al-hadis yang disebut hadis itu adalah huwa utawi hadis iku aqwalun nabi, beberapa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'maluhu, dan perbuatan-perbuatan Nabi, allati bayanat, yang menjelaskan ahkamal islami ing, atau kepada hukum-hukum Islam, wa arsyadat, dan menunjukkan an-nasa kepada manusia, ilaiha, kepada hukum-hukum Islam, ahkamul Islam. Ilaiha kembalinya rujuknya ahkamul Islam. Itu hadis. Perkataan, perbuatan ya, yang menjelaskan kepada hukum-hukum Islam dan menunjukkan pada manusia untuk mengikutinya atau melakukannya pada hukum Islam itu. Kemudian yang selanjutnya al-ijma. Sekarang ijma. Al-ijma wa ijma huwa ya ijma iku ittifaqul mujtahidil ummati, yaitu persepakatan mujtahid, para mujtahid umat, ba'da nabiyiha, sesudah nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi asrin, dalam suatu masa, minal asar, dari beberapa masa, ala amrin kana, yaitu terhadap sesuatu perkara yang ada. Jadi kesepakatan para mujtahid umat sesudah Nabi Muhammad SAW dalam satu kurun ataupun masa sesudah, terhadap sesuatu perkara yang ada pada waktu itu. Kemudian yang ke selanjutnya 4, al-qiyas. Terakhir al-qiyas huwa, al-qiyas utawi qiyas huwa ya qiyas iku tatbiqu amrin, itu menetapkan hukum perkara atau hukum lam yujad, yang tidak ditemukan, lahu baginya amr itu opo dalilun dalil. Jadi menetapkan sesuatu perkara yang tidak ditemukan dalil itu, ala nadhirihi, atas persamaannya, listirokihima, karena persekutuannya ya, atau kesesuaiannya, fi illatil hukmi, di dalam alasan hukum. Illatil hukmi itu alasan hukum. Jadi menetapkan sesuatu yang tidak atau belum, tidak ada dalilnya ya, yang tidak ditemukan dalil, disamakan dengan sesuatu yang hilang, diserikatkannya karena ada alasan hukum yang sama, itu namanya qiyas. Itu saya kira. Kemudian ini di belakang bawahnya nanti pertanyaan-pertanyaan ya, sebagai tamrin ataupun ujiannya. Mal Islam, apa Islam? Ma usuluhu, apa usul-usulnya? Mal Quran, apa Quran? Mal hadis, apa hadis? Mal ijma, apa ijma? Mal qiyas. Yang keenam, apakah qiyas itu? Itu tadi yang sudah dijelaskan. Tolong nanti dipelajari ya. Ini sudah dijelaskan. Saya kira itu. Marilah kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.